Pada video kali ini untuk membahas satu perusahaan yang akan IPO lagi ya Jo ya. Tentunya kawan Visto di sini pasti udah biasa dong mengkonsumsi produk dari perusahaan ini, yaitu perusahaan Cimory. Halo kawan Visto, selamat datang di Investalk, all about investment. Balik lagi bersama saya Mary dan saya Joshua yang akan menemani kalian pada video kali ini untuk membahas satu perusahaan yang akan IPO lagi ya Jo ya. Tentunya kawan Visto di sini pasti udah biasa dong mengkonsumsi produk dari perusahaan ini, yaitu perusahaan Cimory. Kalau Cimory itu produknya itu kayak ini ya, susu, ya, yogurt, ada juga sosis kekinian nih, sosis Kenzler ya. Ya. Pasti kawan Visto udah familiar. Jadi kalau selama ini kawan Visto biasanya beli produknya, nih waktunya kawan Visto untuk beli sahamnya. Jadi kalian bisa jadi pemilik dari Cimory ini atau kode sahamnya CMRY. Oke, jadi IPO ini kan proses penawaran perdana ya Jo. Untuk Cimory ini seberapa banyak sih saham yang mereka tawarkan ke publik? Nah, Mer dan kawan-kawan Visto sekalian, PT Cisarua Mountain Dairy atau nanti kode tikernya CMRY itu nanti akan menawarkan sebanyak-banyaknya 1,19 miliar lembar saham dengan harga range-nya di 2.780 hingga 3.160. Okay. Nah, dari range harga tersebut, maka CMRY nanti akan mendapatkan dana segar maksimalnya 3,76 triliun rupiah, begitu. Oh, berarti ini kan masih range penawaran. Ya. Nanti harga pastinya akan terbentuk setelah book building ya. Setelah book building dan ketika masa penawaran umum. Ya. Gitu. Tadi kan Joshua menyebutkan kalau dana yang terkumpul itu sebanyak-banyaknya 3,76 triliun nih. Dana ini dipakai buat apa sih sama si CMRY ini, Jo? Nah, seperti beberapa video lainnya, bahwa ini ya teman-teman, kalau misalnya untuk teman-teman yang ikut IPO, salah satu hal yang penting yang harus teman-teman perlihatkan itu adalah penggunaan dananya itu. Jadi penggunaan dana yang baik adalah yang digunakan untuk produktif. Dan CMRY ini 100% digunakan untuk hal yang produktif. Nanti secara presentase detailnya akan terlampir di layar. Cuman di sini kita akan membahas secara garis besar. Yang pertama itu adalah untuk belanja modal, seperti untuk membeli properti, terus bangunan, terus alat yang menunjang kegiatan produksinya, lalu akan diberikan kepada anak usaha sebesar 45%. Jadi dari yang 100% tersebut, 45%-nya diberikan ke anak usaha, di mana anak usaha tersebut nantinya akan menggunakannya untuk kegiatan produktif juga. Lalu untuk si perusahaannya, selain tadi pembelian bangunan, terus mesin, ada juga untuk ekspansi sama modal kerja perusahaannya, Mer. Oh, berarti untuk IPO-nya kali ini tuh dia tidak ada alokasi dana untuk membayar utang, ya, yang mana sekali. itu bagus banget dong berarti ya. Selanjutnya nih Jo, dalam IPO itu sendiri kan ada nih tanggal-tanggal penting yang seperti kita bahas sebelum-sebelumnya, ada book building, penawaran umum, tanggal efektif. Boleh dibagikan nggak ke kita untuk jadwal-jadwal penting dari IPO Cimory ini? Nah, nanti akan juga tertampil di layar. Nah, untuk masa book buildingnya ini, itu sebenarnya udah lewat ya teman-teman. Book buildingnya itu dari tanggal 10 November hingga 17 November 2021. Nah, jika memang sesuai dengan prospektusnya, nanti ada pernyataan efektif dari OJK itu pada tanggal 26 November 2021. Jika OJK menyetujui proses yang awal, maka masa penawaran umumnya akan dimulai pada tanggal 30 November hingga 2 Desember 2021, sehingga Konvisto bisa memasukkan pesanan Konvisto di aplikasi investasiku pada tanggal 30 November hingga 2 Desember 2021 jam 10.00 WIB. Jadi pada tanggal 2 Desember itu bukan sampai jam bursa selesai ya, tapi sampai jam 10 pagi doang. Terus selanjutnya jika teman-teman sudah membeli, maka nanti akan dilakukan penjatahan pada tanggal 2 Desember 2021. Untuk selanjutnya, jika teman-teman mendapatkan saham CMRY ini, maka si saham tersebut akan masuk ke portofolio teman-teman sekalian di aplikasi investasiku pada tanggal 3 Desember. Untuk selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 2021, itu mulai bisa diperdagangkan di pasar sekunder teman-teman.
Oh, berarti listingnya tanggal 6 6 Desember Desember. 2021. Oke. Udah bahas nih Jo dari penggunaan dananya, dana yang akan dikumpulkan berapa, terus udah bahas juga jadwal-jadwal pentingnya. Nah, yang gak kalah penting adalah laporan keuangan perusahaan itu sendiri, karena kita tahu sebelum kita membeli saham IPO, pastinya kita harus tahu dong isi dari perusahaan yang akan kita beli. Untuk Cimory ini sendiri, gimana sih laporan keuangannya Jo? Nah, untuk Cimory sendiri, ini merupakan salah satu emiten yang kinerjanya menurut saya pribadi paling baik dibanding IPO-IPO yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi dari tahun 2018 hingga 2020, baik aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan labanya itu selalu meningkat pesat. Nah, khusus untuk yang pendapatan dan laba, kita akan berbicara seperti biasa, membandingkan antara semester 1 2020 dengan semester 1 2021. Nah, pendapatan pada semester 1 2020 itu sekitar 735 miliar rupiah. Sementara pada semester 1 2021, itu pendapatannya naik signifikan menjadi 1,5 triliun rupiah. Nah, jadi secara semesteran itu dia mengalami peningkatan sebesar 115%. Itu dari pendapatan. Dan pendapatan ini itu jauh hampir mau mendekati ke pendapatan tahunannya CMRY di 2020 yang sebesar 1,8 triliun. Dari labanya, si CMRY ini pada semester 1 2020 mencatatkan laba 40 miliar rupiah, dan pada semester 1 2021 CMRY ini mencatatkan laba 364 miliar rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 188% secara semesteran. Nah, dan pencatatan kinerja atau laba yang berhasil dibuat oleh si CMRY ini pada semester 1 2021 ini sudah melampaui kinerjanya pada tahun 2020 yang hanya mencatatkan laba sekitar 176 miliar rupiah, Mer. Berarti bagus banget dong ya untuk kinerjanya ya. Karena bahkan pendapatan dan laba setengah tahun pun sudah untuk labanya ya, khusus untuk labanya sudah menutupi laba yang di tahun 2020. Oke, seperti biasa kan juga nggak afdol rasanya kalau kita nggak membandingkan si saham yang akan IPO dengan saham-saham sejenis yang sudah melantai di bursa. Kalau untuk Cimory ini sendiri ada saham sejenis itu ada seperti Ultra Jaya, Java ya. Nah, kalau kinerja mereka tuh kira-kira perbandingannya gimana Jo? Bisa di-sharingkan ke kita? Kenapa kita pilih sebagai kompetitornya? Karena Ultra Jaya ini kan di bidang susu juga. Nah, jadi head to head ke Cimory dari produk yogurtnya sama dari susunya. Kalau misalnya Java itu head to headnya ke produk sosis cancelernya dengan Java membawa produk sosis so nice-nya. Nah, untuk secara detailnya akan tertampil seperti biasa di layar ya teman-teman. Cuman di sini saya akan mempersingkatnya. Jadi kan ada 3 variabel yang nanti akan kita compare ya. Yang pertama itu dari profitability atau dari segi kinerjanya. Terus yang kedua dari kemampuan dia membayar utang. Jadi rasio utangnya terhadap rasio aset atau modalnya. Terus yang ketiga dari segi valuasinya. Ini yang paling penting ya, valuasi. Pertama yang dari segi profitability-nya. Kalau misalnya dari profitability-nya, karena tadi saya udah di awal bilang bahwa ini itu kinerjanya yang menurut saya itu paling baik bahkan dari yang sebelum-sebelumnya yang pernah kita bahas. Jadi dari profitability-nya jelas dia yang paling unggul dibanding kompetitornya Java dengan Ultra Jaya. Oh, yang sudah duluan IPO. Benar. Cuman kalau misalnya dari segi kemampuan dia melunasi utang, sangat disayangkan dia itu kalah dengan si Ultra Jaya, teman-teman. Kalau misalnya dari segi valuasi, nah ini salah satu hal yang patut diperhatikan oleh teman-teman jika ingin membeli saham ini, bahwa dari segi valuasi si Cimory ini yang paling mahal dibandingkan Java dengan si Ultra Jaya. Kalau misalnya si Cimory itu pernya atau rasio harga sahamnya dengan laba bersihnya itu berkisar di 34,4, itu dibandingkan dengan kompetitornya seperti Ultra Jaya hanya 15,99 kali, dan Java itu yang paling rendah yaitu 9,95 kali. Selanjutnya dari harga dengan nilai bukunya itu lagi-lagi si Cimory ini yang paling premium, berada di kisaran 5,6 kalinya.
Selanjutnya Ultra Jaya 4,12 dan Japfa itu 1,71. Nah, tapi teman-teman yang harus diperhatikan bahwa jadi ini sebenarnya informasi tambahan ya teman-teman, karena kita kan membandingkan dengan kompetitornya. Si Cimory ini di prospektusnya mengatakan bahwa dia pada tahun 2020 itu udah fokus ke pemasaran secara digital. Makanya kenapa teman-teman pasti tahu ya bahwa sosis Kenzler sama yang si yogurt Cimory itu yang lagi hype banget ya. Karena pasti dia lebih banyak kita temuin di TikTok atau di YouTube. Iya, benar. Karena si Cimory secara tertulis sudah menyatakan bahwa dia udah bekerja sama dengan 200 influencer. Jadi dia lebih mau fokus ke digitalnya. Makanya kenapa pada tahun 2020 itu walaupun pandemi, dia pendapatan sama labanya itu meningkat pesat gitu ya, teman-teman. Terus ada lagi hal yang patut diperhatikan oleh teman-teman sekalian, bahwa si Cimory ini unggulnya adalah dia dalam produk pemasaran itu sistemnya menjemput bola. Iya sih, emang kompetitor lain juga pasti menjemput bola. Cuman dia itu senantiasa terus update bagaimana caranya biar dia mendapatkan pasar. Yang terakhir itu dia menggunakan media digital. Terus dia juga ada menggunakan seperti kayak jadi dia kayak ada Miss Cimory intinya. Miss Cimory ini ada orang-orang yang nanti pada akhirnya menawarkan produk-produk yang Cimory itu dari door to door gitu teman-teman. Itu yang hal yang menjadi pembedanya antara si kompetitornya begitu. Iya sih, bener banget Jo. Kayak misalkan kita ke ini nih ke supermarket atau minimarket kadang cari produk-produknya Cimory ini tuh udah habis susah. Karena udah hype banget di kalangan milenial dan padahal harganya cuman sedikit premium, tapi tetap itu laku gitu. Karena strategi marketingnya tadi ya, digital tadi marketing dalam menginfluence produknya. Oke, menarik. Kita udah bahas banyak nih Jo. Nah, yang selanjutnya tuh kan kita tahu ada yang investasi, ada yang untuk trading. Nah, bagi yang investasi tuh kira-kira prospek kedepannya bagus apa enggak sih? Apakah kita bisa mengharapkan dividen dari Cimory ini atau prospeknya bagus apa enggak sih ke depannya gitu. Nah, kalau misalnya dari kita berbicara tentang prospek, tadi kan kita sudah paparkan bahwa dari kinerjanya itu senantiasa mengalami peningkatan baik dari 2018 hingga semester 1 2021 ini. Nah, menariknya adalah bahwa kalau misalnya saham-saham yang sebelumnya kita bahas itu mereka mengatakan di prospektusnya menggunakan maksimal, misalnya kayak Mitratel itu maksimalnya 70. Nah, kalau misalnya yang di Cimory ini dia menggunakan kata minimal, teman-teman. Jadi Cimory secara tertulis di prospektusnya mengatakan bahwa dia akan membagikan minimal 30% 30% dari laba yang diatribusikan pada 2001 untuk dijadikan dividen di 2022. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan bahwa Cimory ini sangat yakin nih bahwa dia bukan hanya tahun 2022 hingga tahun-tahun selanjutnya dia bisa membagikan dividen minimal 30% dari labanya, teman-teman. Berarti selama dia menghasilkan laba setidaknya 30% udah menjadi hak dari investor. Oke. Kalau dari pertanyaan-pertanyaanku sih udah habis nih Jo ya. Tapi mungkin Joshua bisa menyimpulkan nih apakah IPO Cimory ini layak dibeli atau enggak, dan gimana nih kesimpulannya? Nah, pertama itu bahwa dari sektornya dia ini kan market leader. Terus habis itu yang kedua, dari dana yang diperoleh sekitar 3,7 triliun itu 100%-nya untuk kegiatan produktif, dan itu bagus. Walaupun dia belum IPO aja, dia udah mencatatkan kinerja yang baik. Cuman ada hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Tadi kan saya bilang bahwa dia 30% itu akan membagikan dividen. Nah, tapi gara-gara kita berkaca ke PBV-nya itu yang sangat premium, bahkan kayak 2 kali lipatnya dibandingkan kompetitornya. Untuk harga misalnya saya menggunakan di harga maksimumnya yang di 3.160, itu jika mengacu pada kinerja laba di semester 1 terus yang disetahunkan, itu kira-kira hanya dividen yieldnya itu sekitar 1-2% saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menjadikan ini sebagai investasi long termnya, itu menurut saya pribadi ini memang salah satu hal yang bisa dipertimbangkan. Cuman itu jangan terpaku pada harga yang di range tersebut, karena
jika dibandingkan dengan kompetitornya itu sangat tinggi gitu. Oke, kalau untuk dividen yield 1-2% ini mungkin memang masih kalah dengan deposito ya Jo ya. Tapi bisa juga kan ya dibarengin dengan capital gain, ya kita bisa dapat memperoleh keuntungan yang mungkin lebih maksimal lagi gitu. Nah, buat kawan Visto yang mau ikut IPO Cimory ini bisa melakukan pembelian melalui aplikasi investasiku. Nanti langsung masuk aja ke aplikasinya, pilih Cimory di list saham IPO, lalu ikuti langkah-langkahnya. Atau kalau kawan Visto bingung cara belinya, mungkin bisa ya Jo dicek di video-video kita sebelumnya, karena di situ kita udah menjelaskan bagaimana cara registrasi IPO dan cara beli saham IPO. Oke, makasih banyak Joshua buat sharingnya dan buat ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat. Dan buat kawan Visto semua, jangan lupa selalu saksikan Invest Talk hanya di Investasiku for better tomorrow.